Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang restorasi resin komposit kavitas kelas 4 GV Black. Pertama, jangan lupa ucapkan salam pembuka kepada pasien dan memperkenalkan diri, kemudian izin untuk memeriksa kondisi gigi yang dikeluhkan oleh pasien. Untuk pemeriksaan intraoral terkait gigi yang dikeluhkan dapat berupa inspeksi, eksplorasi, sondasi, perkusi, palpasi, dan tes vitalitas dengan klor etil. Untuk pemeriksaan intraoral yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi kita lakukan dengan cara mengamati atau melihat secara visual apa yang tampak pada gigi yang dikeluhkan. Misalkan itu ada gigi 46. Gigi 46 kita amati seluruh permukaannya. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi. Eksplorasi kita lakukan dengan menggunakan sonde. Apabila di situ ada kavitas, kita amati kedalaman kavitasnya, kemudian perluasan kavitasnya, struktur gigi yang tersisa seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah sondasi. Sondasi kita lakukan dengan cara melakukan penggoresan, yaitu dengan ujung sonde pada permukaan dentin yang terbuka. Jadi katakan ini permukaan dentin yang terbuka, kita goreskan seperti ini. Kita goreskan. Apabila pasien merasakan ngilu, itu berarti sondasinya positif. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi kita lakukan dengan cara mengetukkan pangkal instrumen pada gigi. Tapi sebelumnya kita dahulukan gigi yang sehat dulu untuk membandingkan. Kita ketuk pada gigi 47. Apakah sakit Bapak Ibu? Tidak, oke. Apakah sakit Bapak Ibu? Oh iya sakit. Nah itu berarti perkusi positif. Tapi apabila keduanya pasien mengaku tidak sakit, itu berarti tidak terdapat kelainan periapikal. Kemudian yang kelima adalah palpasi. Pemeriksaan palpasi kita lakukan dengan meraba permukaan bukal atau permukaan lingual gigi yang dikeluhkan. Apabila ada keterlibatan periosteum, maka kita akan merasakan adanya krepitasi atau adanya rasa sakit ketika kita menekan sisi bukal atau sisi lingual gigi yang dikeluhkan. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya adalah tes vitalitas. Tes vitalitas kita lakukan dengan menyemprotkan klor etil pada kapas. Kemudian kita letakkan pada area cervical, yaitu area cemento enamel junction di area ini. Tidak boleh sekalipun kita meletakkan klor etil yang disemprotkan ke cotton pellet itu pada area kavitas, karena akan sangat menyakitkan apabila ternyata gigi itu masih vital. Setelah melakukan pemeriksaan intraoral, kita dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan dengan menyebut diagnosisnya. Diagnosis yang merupakan indikasi restorasi resin komposit kavitas kelas 4 antara lain karies email, karies dentin dengan sensitif dentin pada area interproksimal gigi anterior yang melibatkan gigi bagian insisal. Kemudian fraktur Ellis kelas 2 dan fraktur Ellis kelas 1. Jangan lupa menyebutkan elemen gigi yang dimaksud. Kemudian kita dapat menentukan rencana perawatan yang sesuai untuk diagnosis tersebut, yaitu restorasi resin komposit kavitas kelas 4 GV Black. Untuk persiapan alat-alat yang akan digunakan untuk restorasi kavitas kelas 4 antara lain kontra angle handpiece low speed, three-way shearing, bur metal berbentuk round, bur diamond berbentuk round and fissure dan flame shape, alat diagnostik berupa bengkok, kaca mulut, sonde, pinsa dan eksavator, celluloid strip, wood wedge, plastis instrumen, finishing diamond bur berbentuk taper, flame shape maupun
pear shape, finishing burr berbentuk rubber silikon, yaitu cup atau pointed, serta abrasive strip atau disebut dengan polishing strip. Kemudian ada polishing disc, light curing unit, dan shade guide. Akan menyebutkan untuk alat-alat yang digunakan pada restorasi. Yang pertama ada handpiece, low speed, contra angle. Selanjutnya ada three-way searing. Di sini ada semprotan air dan semprotan udara. Kemudian ada light curing unit. Ini untuk mengatur waktu, sedangkan ini untuk on off-nya. Kemudian ada alat diagnostik, ada bengkok, ekskavator, kaca mulut, sonde, inset. Kemudian ada shade guide. Sedangkan bahan yang akan digunakan antara lain sebagai berikut. Kemudian untuk bahan-bahannya, yang pertama ada etsa asam, yaitu fosforik acid 37,5%. Kemudian ada bonding, bahan bonding. Kemudian ada microbrush seperti ini ya. Kemudian ada resin komposit yang warna dentin ya, shade-nya shade dentin. Kemudian ada juga resin komposit warna enamel. Warna enamel ada macam-macam, ada A1, ada A2, ada A3, ada juga yang translucent ya. Kemudian ada cotton roll dan cotton pellet. Articulating paper untuk pengecekan oklusi seperti ini. Kemudian ada wedges ya. Ada wedge seperti ini. Setelah melengkapi alat dan bahan yang diperlukan, operator dapat menentukan posisi. Untuk restorasi gigi anterior atas, kita dapat memposisikan diri di area jam 7 sampai jam 8 dan di jam 12. Kombinasi antara kedua posisi tersebut. Outline form untuk kavitas kelas 4 pada kasus fraktur dapat dilakukan dengan membuat garis yang menunjukkan perluasan bevel yang akan dibuat di sekitar area gigi yang mengalami fraktur. Restorasi kavitas kelas 4, kita membuat garis yang pertama ini nanti kita potong seolah-olah giginya itu mengalami fraktur atau mengalami patah. Fraktur Ellis bisa kelas 2 maupun kelas 1. Kalau kelas 1 nggak sebesar ini ya. Kemudian kita membuat outline yang garis patah-patah di atasnya ini adalah untuk perluasan bevelnya ya, perluasan bevel yang akan kita buat. Ini kita buat sekeliling sampai ke bagian palata ya, mengelilingi daerah yang mengalami fraktur. Ketika kita preparasi harus ada hand rest, ini tangan harus menempel ke sini. Preparasi kavitas untuk kavitas kelas 4 perlu kita bedakan untuk dua kasus, yaitu kasus fraktur dan kasus karies. Untuk kasus fraktur dapat langsung dilakukan pembuatan bevel tanpa perlu melakukan pengurangan gigi, kecuali kalau fraktur itu sudah terjadi secara jangka waktu yang sudah lama sehingga sudah ada lesi kariesnya, maka harus dibersihkan dulu dengan bur metal.
Sedangkan untuk kasus yang murni karies, dapat diawali dengan pembersihan jaringan karies menggunakan bor metal, kemudian dilanjutkan pengurangan jaringan keras gigi yang tidak didukung dentin agar meningkatkan resistensi terhadap fraktur, baru dilanjutkan dengan pembuatan bevel. Sekarang kita akan membuat bevel. Jangan lupa tangan ini di sini, hand rest, harus ada hand rest. Ini nanti di sini di sekeliling sampai ke posterior, ke bagian palata. Ya, jadi ini di sini sebelah palata juga. Sebelah palata ini juga ya, palatanya. Oke. Ini batas bevelnya. Yang sini juga. Oke, klik. Ini batas bevelnya di sini. Klik. Tes. Kita semprot pakai water siring, kita keringkan. Kita keringkan lagi. Sebelum melakukan restorasi, kita harus melakukan pemilihan warna bahan resin komposit sesuai dengan shade guide. Ketentuannya mirip seperti kasus restorasi kelas 1 dan kelas 2. Untuk melakukan restorasi sewarna gigi, setelah kita melakukan preparasi, sebelum kita melakukan aplikasi resin komposit maupun SIK, kita sebaiknya melakukan pemilihan warna terlebih dahulu dengan menggunakan yang namanya shade guide. Shade guide seperti ini terdiri atas beberapa warna. Kita bisa menyesuaikannya dengan warna yang paling sesuai dengan gigi yang mau kita restorasi. Ya, seperti ini. Karena ini anasirnya adalah pada gigi pentem, warnanya cenderung sangat putih ya, tapi kalau itu pada gigi asli, kurang lebih warnanya adalah seperti gigi yang ada di shade guide ini. Kita bisa meletakkannya di seperti ini untuk kita samakan dengan gigi yang mau kita restorasi. Isolasi kavitas kita menggunakan cotton roll. Untuk rahang atas kita tempatkan di sisi bukal, anterior di bukal, posterior bukal juga. Aplikasi ETSA adalah 20 detik di area enamel dan 15 detik di area dentin. Sehingga kita bisa mengaplikasikan di area enamel dulu, kemudian kita tunggu 5 detik baru kita aplikasikan di area dentin. Baru kita tunggu 15 detik. 15 detik setelah aplikasi di area dentin atau 20 detik setelah aplikasi di area enamel, kita dapat melakukan pembilasan. Pengeringan pasca ETSA harus memperhatikan jarak agar tidak sampai overdrying. Pengeringan yang sampai overdrying akan meningkatkan resiko post-operative sensitivity. Untuk aplikasi bahan bonding, kita dapat meneteskan bonding pada mikrobrush, kemudian kita hapuskan pada permukaan gigi yang telah dipreparasi termasuk di area bevel. Setelah diaplikasikan, tunggu dulu selama 10 detik, baru kemudian kita lakukan proses penyinaran.
Berikut ini adalah persiapan aplikasi komposit. Ada celluloid strip, instrumen plastis, resin komposit, warna enamel A1, kemudian resin komposit warna dentin B2, dan warna enamel A2. Sebelum aplikasi resin komposit, kita pasangkan dulu matriks seluloid di area interdental, kemudian kita teruskan ke interdental di sebelah distalnya sehingga membentuk template di area palatal. Inilah yang akan digunakan untuk membentuk dinding di area palatal. Dengan warna enamel terlebih dahulu, kita aplikasikan menggunakan instrumen plastis. Kemudian kita aplikasikan komposit di area palatal. Kita kondensasi dan pastikan membentuk dinding di bagian palatal. Kita aplikasikan di area palatal, kemudian kita sinar. Baru kemudian kita ambil warna dentin atau dentin color, kita aplikasikan untuk menggantikan area dentin yang hilang. Ingat, untuk warna dentin tidak boleh meluas sampai ke area proksimal maupun area insisa, sehingga kita harus memastikan bahwa tidak ada yang sampai ke area yang seharusnya diisi oleh warna enamel. Kemudian kita lakukan light cure atau penyinaran. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan enamel color untuk menutup area labial. Setelah selesai melakukan restorasi, maka kita bisa melakukan finishing dengan bur finishing pita kuning. Untuk permukaan labial, kita bisa menggunakan bur finishing pita kuning berbentuk tapered. Arahnya adalah dari restorasi ke gigi, dari area mesial ke sisi distal. Sedangkan untuk area palatal, kita bisa menggunakan pear shape maupun flame untuk menyesuaikan dengan fossa di palatal. Dilanjutkan dengan proses polishing. Kita bisa menggunakan rubber silikon dengan berbagai bentuk, bisa berbentuk cup, berbentuk pointed, maupun berbentuk disc seperti pada video kali ini, dengan berbagai tingkat kekasaran, dari yang paling kasar terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan yang lebih halus.
Setelah selesai dilakukan finishing dan polishing, tahapan yang terakhir adalah pengecekan oklusi dengan menempatkan articulating paper di area interincisal. Pasien diminta untuk menggerakkan rahangnya ke kiri dan ke kanan, kemudian kita cek adanya traumatik oklusi ditandai dengan warna merah yang tidak merata atau yang lebih tebal dibanding area yang lain. Seperti pada kasus ini, kalau warna merahnya sudah merata, itu berarti sudah tidak terdapat traumatik oklusi, tidak terdapat prematur kontak. Demikian sesi restorasi kelas 4 dengan resin komposit. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.